Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dasarnya kedudukan dan besarnya kaum fuqara di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yang artinya tafsirnya yakni ihbis nafsaka ma'al fuqara'il ladzina habisu anfusahum lil ibadah. Ya Muhammad, tahan dirimu, sabarlah dirimu bersama kaum fakir yang mana mereka itu menahan diri mereka, memfokuskan untuk beribadah pada Allah SWT. Disebutkan ini ayat diturunkan, sebab turunnya ini ayat yaitu bahwasanya ada seorang pemuka daripada Quraisy yang bernama Uyainah bin Hazn, ya, Al-Fizari, ya. Dan dia ini adalah pemimpin daripada kaumnya. Ketika mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, saat itu ada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lemah, yang fuqara, seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sanan Ar-Rumi, Bilal bin Hamama Al-Habashi, dan yang lainnya. Ia mengatakan, kami tidak akan masuk, ya, di tempat pian sebelum kemudian mereka itu semuanya keluar, ya. Karena kami ini adalah pemuka, orang besar, jadi kami beri tempat yang khusus karena bau mereka mengganggu kami. Dan kemudian kami tidak suka, ya, duduk dengan mereka. Langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Jadi tahan dirimu Muhammad bersama orang-orang fakir yang mana mereka menahan diri mereka, memfokuskan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di sini yud'auna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yaitu yusalluna shalawatal khams, yaitu yang menjaga sembahyang 5 waktunya, yang semata-mata mereka ini hidup untuk berbuat taat ibadat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wala ta'du ainak, jangan lepaskan pandanganmu pada mereka, karena kemudian dengan perhiasan duniawi yang kami berikan pada mereka. Dan kemudian jangan kemudian kamu remehkan orang fuqara dan masakin. Bahkan diingatkan, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan mengikuti orang-orang yang kami lupakan hatinya untuk mengingat kami. Dan kemudian apa lagi? Mengingat daripada Al-Qur'an. Jadi mereka itu yang seperti itu kadang-kadang dilupakan dengan gemelapan duniawinya. Wattabi' hawa, dan mereka kemudian orang yang mengikuti hawa nafsunya. Artinya apa mengikuti hawa nafsunya? Sehingga meremehkan orang-orang fuqara. Bahkan amru furutah. Jadi Allah Ta'ala selanjutnya menutup ayat surat Kahfi di ayat ke-28. Semua orang-orang seperti ini yang terbuai dengan perhiasan duniawi, urusannya dhaikah, akan kemudian hilang dan sia-sia, batilah, dan kemudian tidak ada kebaikannya, tidak kebenarannya. Dengan demikian hadirin hadirat sekalian taala, sampai Allah Taala menurunkan ayat ini demi pentingnya kita kemudian cintai duduk bersama orang fakir, tapi dengan syarat apa? Fakir yang ahli ibadah, sebagaimana kita jelaskan hari kemarin. Jadi Allah Ta'ala ada sebagian hambanya itu tidak dibukakan urusan duniawi agar supaya apa? Mereka bisa fokus taat ibadat. Karena kemudian ada orang-orang kadang-kadang dilupakan dengan urusan duniawi, sebagaimana Nabi mengatakan di malam yang lalu kita jelaskan, setan kemudian sudah menjanjikan buat orang sugih tidak akan lepas 3 perkara. Bisa jadi dibuat indah, menarik itu kemudian harta benda, sehingga sampai tidak mengeluarkan pada tempatnya. Yang kedua, bisa jadi mengeluarkannya tapi bukan jalan yang diridhoi Allah, dengan melampiaskan syahwatnya. Yang ketiga apa? Daripada serakannya lagi, tidak ada cukupnya,
sampai menghalalkan segala caranya. Nah, sementara orang fakir miskin, ujar Nabi Muhammad SAW, disuruh banyak kita mengenalnya karena mereka bisa daulah, kekuasaan di hari kiamat. Apa kekuasaannya? Yaitu nanti bisa memberikan syafaat, pertolongan buat orang-orang yang membantu mereka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.